Binatang petir bertanduk perak melesat mendekat. Wang Lin melompat ke punggungnya dengan tenang. Begitu ia duduk, binatang petir itu meraung pelan lalu berubah menjadi seberkas cahaya petir yang menembus kehampaan kosmos. Dalam sekejap, mereka meninggalkan tempat itu jauh di belakang. Sementara itu, penjaga surgawi kembali menyatu ke dalam bayangan Wang Lin, bersembunyi seperti sebelumnya. Selama 10 tahun terakhir, binatang petir terus menyerap kekuatan petir dari danau petir. Berkat itu, kekuatannya meningkat pesat dan kecepatannya jauh melampaui sebelumnya. Ia menerobos medan asteroid dengan mudah, lalu menghilang di antara lautan bintang yang tak berujung. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya. Sebuah giok sederhana segera muncul di tangannya. Giok itu adalah warisan yang ditinggalkan Sheng Honghu. Di dalamnya tersimpan peta bintang yang sangat rinci mengenai wilayah selatan sistem bintang All Heaven. Berbagai informasi tentang planet, jalur perjalanan, hingga daerah berbahaya dicatat dengan jelas. Selama memiliki peta ini, Wang Lin tidak perlu khawatir tersesat. Wang Lin memandang peta itu dengan tenang. 20 tahun ke depan akan menjadi masa persiapan untuk alam surgawi petir. Selain meningkatkan kultivasi, aku juga harus menyempurnakan berbagai mantra yang kumiliki. Saat pikiran itu muncul, cahaya aneh berkilat di matanya. Di kejauhan tampak sebuah planet besar. Planet itu tidak kaya akan energi spiritual, namun dipenuhi aura kehidupan. Dari kejauhan saja Wang Lin dapat merasakan keberadaan jutaan manusia fana yang hidup di sana. Alasan sebenarnya ia tertarik pada planet itu bukanlah karena sumber dayanya, melainkan karena planet tersebut sangat mirip dengan planet Suzaku. Untuk sesaat, kenangan masa lalu muncul di benaknya. Rumah. Sudah lama sekali sejak ia meninggalkan tempat asalnya. Perasaan rindu yang jarang muncul perlahan menyelimuti hatinya. Wang Lin melangkah maju dan turun dari punggung binatang petir. Begitu ia melakukannya, binatang petir mengeluarkan raungan sedih yang penuh keluhan. Seolah mengetahui nasibnya, ia dengan enggan berubah menjadi sebuah kereta perang kuno sebelum memasuki tas penyimpanan Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis dan hendak bergerak menuju planet itu. Namun tepat pada saat itu, ekspresinya berubah. Dari dalam tas penyimpanannya, tiba-tiba muncul gelombang energi yang sangat kuat. Gelombang itu berasal dari pedang surgawi. Aura tajam yang tak tertandingi menyebar ke segala arah, membawa niat pedang kuno yang begitu mendominasi hingga ruang di sekitarnya tampak bergetar. Lalu sebuah suara penuh kesombongan dan kegembiraan meledak dari dalam pedang. Hahaha, sialan niat pedangmu, kakek Mushu, akhirnya berhasil menaklukkanmu. Suara itu dipenuhi kebanggaan yang meluap-luap. Mulai hari ini, akulah roh pedang sejati. Akulah penguasa pedang ini. Tawa keras kembali bergema. Aku luar biasa, benar-benar luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingiku. Wang Lin terdiam sejenak, lalu tatapannya menjadi aneh. Jelas sekali, Xu Li Guo akhirnya berhasil memperoleh kendali penuh atas roh pedang tersebut. Namun, dari nada suaranya, kesombongan orang itu ternyata sama sekali tidak berkurang, bahkan tampaknya menjadi jauh lebih parah daripada sebelumnya. Ekspresi Wang Lin tampak sedikit aneh saat menatap tas penyimpanannya. Dari dalam tas itu terus memancar niat pedang yang kuat, disertai aura arogan yang seolah siap meledak keluar kapan saja. Lin Zi kecil, kau masih saja tidak membiarkan Tuan Mushu keluar. Biar ku beritahu, sekarang aku adalah seorang jagoan. Teriak Xu Li Guo dengan nada sombong dari dalam tas penyimpanan. Tas itu bergetar hebat. Gelombang niat pedang yang tajam berdesir keluar, seakan-akan sebuah kekuatan kuno tengah berusaha menerobos penghalangnya. Namun tepat ketika kekuatan itu mencapai puncaknya, Wang Lin hanya mengangkat tangan dan menepuk tas penyimpanan itu dengan keras. Suara Xu Li Guo yang penuh kesombongan langsung melemah. Bahkan niat pedang yang padat dan tajam itu seketika ditekan hingga tidak mampu menyebar sedikit pun. Lin Zi kecil, kau masih belum memahami situasinya. Tuan ini tidak akan menyalahkanmu. Tuan ini bukan lagi Xu Li Guo kecil yang dulu. Tuan ini telah mewarisi niat pedang kuno. Dengan kekuatanku sekarang. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya, lalu menunjuk ke arah tas penyimpanan. Seketika, suara Xu Li Guo terhenti. Dunia menjadi sunyi. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata datar, "Berisik." Setelah itu, ia tidak lagi memedulikan Xu Li Guo. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju planet tandus yang berada di hadapannya. Dari kejauhan, planet itu tampak berwarna biru.
Lautan menutupi sebagian besar permukaannya, sementara energi kehidupan yang terpancar darinya menunjukkan bahwa banyak manusia fana hidup di sana. Kecepatan Wang Lin sangat tinggi. Tubuhnya menyerupai meteor yang membelah langit berbintang. Tak lama kemudian, ia mencapai atmosfer planet tersebut. Atmosfernya tipis dan hampir tidak memberikan hambatan. Wang Lin langsung menembusnya dan muncul di langit planet itu. Saat pandangannya menyapu dunia di bawah, ekspresinya menunjukkan sedikit kebingungan. Planet ini terlalu mirip dengan planet Suzaku. Bukan hanya bentuk permukaannya, tetapi juga suasana, aura, bahkan perasaan yang diberikannya. Semua itu membangkitkan kenangan lama yang telah lama tersimpan dalam hati Wang Lin. Indra ilahinya menyebar ke seluruh penjuru planet. Dalam sekejap, hampir seluruh dunia berada dalam jangkauan pengamatannya. Ia menemukan cukup banyak kultivator, tetapi tingkat kultivasi mereka sangat rendah. Kultivator terkuat hanya berada pada tahap jiwa baru lahir. Bahkan tidak ada seorang pun yang berhasil mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin merenung sejenak. Awalnya ia berniat mencari tempat terpencil untuk berkultivasi, tetapi setelah memeriksa planet ini, ia mengubah pikirannya. Pandangannya segera tertuju pada gunung tertinggi di seluruh planet. Tubuhnya bergerak dan langsung melesat ke arah gunung tersebut. Gunung itu bernama Puncak Hengyun, puncak tertinggi di planet Qingling. Meskipun energi spiritual di sana sangat tipis, pemandangannya luar biasa megah. Berdiri di puncaknya, seseorang dapat memandang jauh hingga ke cakrawala, seolah mampu melihat ujung dunia. Kabut putih sepanjang tahun menyelimuti gunung itu, membuatnya tampak seperti gunung surgawi yang berdiri di antara langit dan bumi. Planet Qingling memiliki banyak keluarga kultivasi. Jumlah mereka bahkan hampir setara dengan jumlah negara fana di planet yang padat penduduk itu. Hampir setiap negara memiliki 1 atau 2 keluarga kultivasi yang mengawasi wilayah mereka. Fenomena tersebut muncul karena satu alasan sederhana: energi spiritual di planet ini terlalu tipis. Tidak ada seorang pun yang mampu menembus tahap formasi jiwa. Akibatnya, kekuatan para keluarga kultivasi tidak berbeda terlalu jauh satu sama lain. Puncak Hengyun sendiri merupakan wilayah milik keluarga Zhang, keluarga kultivasi terkuat di planet ini. Mereka memiliki jumlah kultivator jiwa baru lahir terbanyak dibandingkan keluarga lainnya. Selama bertahun-tahun, para tetua keluarga Zhang yang umur mereka hampir habis akan datang ke puncak ini untuk menjalani kultivasi tertutup terakhir. Mereka berharap dapat memperoleh pencerahan dari langit dan bumi sebelum ajal menjemput. Namun, seiring berlalunya waktu, gunung yang dahulu dipenuhi kehidupan itu perlahan berubah menjadi tempat yang sunyi dan gersang. Tidak ada yang mengetahui alasannya. Bahkan angin yang berembus dari gunung tersebut membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Pada hari itu, seorang pria tua perlahan keluar dari kedalaman gunung. Tubuhnya dipenuhi aura kematian yang pekat. Ia adalah Zhang Xinhai, kepala keluarga Zhang, sekaligus kultivator jiwa baru lahir tertua di seluruh planet Qingling. Umurnya telah mencapai batas. Seperti para pendahulunya, ia datang ke puncak Hengyun untuk menunggu datangnya akhir hidup. Tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari, sementara energi kehidupannya terus menghilang. Langkahnya lambat dan berat ketika ia berjalan menuju puncak gunung. Di sana terdapat sebuah platform batu besar yang menjadi tempat para leluhur keluarga menghabiskan saat-saat terakhir mereka. Namun, ketika Zhang Xinhai akhirnya mencapai puncak dan melihat ke arah platform batu itu, tubuhnya tiba-tiba membeku. Matanya menyipit, napasnya tertahan. Di atas platform batu tersebut, seseorang telah duduk lebih dulu. Sosok berjubah putih itu duduk dengan tenang menghadap langit, rambutnya bergerak perlahan tertiup angin. Ia tampak biasa saja, namun keberadaannya memancarkan aura yang sulit dijelaskan, seolah dirinya telah menyatu dengan seluruh dunia. Zhang Xinhai menatap sosok itu dengan tatapan kosong. Untuk sesaat, pikirannya menjadi hampa. Ia tidak menyadari kapan orang itu datang, dan bahkan dengan kultivasi jiwa baru lahir miliknya, ia sama sekali tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi kekuatan dari sosok tersebut. Seolah-olah orang yang duduk di sana bukanlah seorang kultivator, melainkan bagian dari langit dan bumi itu sendiri. Kontras yang begitu mencolok membuat hati Zhang Xinhai bergetar. Tanpa sadar, ia mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ekspresi tenangnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Pemuda berambut hitam itu tidak menoleh sedikit pun. Tatapannya tetap tertuju pada matahari terbenam yang perlahan tenggelam di cakrawala. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan suara tenang. Tempat ini tidak buruk.
Kalimat itu terdengar sederhana dan tidak mengandung sedikit pun kekuatan. Namun, ketika kata-kata tersebut memasuki telinga Zhang Xinhai, tubuhnya yang telah melemah karena usia seolah dipenuhi kembali oleh semangat yang tak terlihat. Pada saat yang sama, tekanan luar biasa turun ke atas dirinya, menghancurkan wibawa dan martabatnya sebagai kepala keluarga Zhang. Tanpa sadar, ia menundukkan kepala. Mata Zhang Xinhai dipenuhi rasa hormat bercampur ketakutan. Ia memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi. Ini adalah pengaruh aura seseorang. Sebagai kepala keluarga yang berkuasa, auranya sendiri cukup untuk membuat para kultivator biasa, bahkan para kaisar fana menundukkan kepala di hadapannya. Namun sekarang, posisi itu terbalik. Di hadapan pemuda ini, dirinya tidak berbeda dari manusia biasa. Sayangnya, lanjut pemuda itu sambil menggeleng pelan. Gunung seindah ini justru kalian jadikan tempat pemakaman. Setelah berkata demikian, ia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan santai. Dalam sekejap, seluruh gunung bergetar. Aura kematian yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun di tempat itu lenyap tanpa bekas, seolah-olah tidak pernah ada. Energi suram yang menyelimuti pegunungan langsung tersapu bersih. Gunung itu seakan memperoleh kehidupan baru. Bagaikan seseorang yang telah lama menderita penyakit berat dan tiba-tiba sembuh sepenuhnya. Seluruh puncak Hengyun memancarkan vitalitas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pepohonan tampak lebih hijau, tanah lebih subur, dan udara lebih segar. Zhang Xinhai tertegun. Ia menatap pemandangan luar biasa itu dengan mata membelalak. Baru setelah beberapa saat ia tersadar. Wajahnya segera dipenuhi kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Tanpa ragu sedikit pun, ia berlutut di tanah dan memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Junior Zhang Xinhai memberi salam kepada senior. Jika senior menyukai puncak Hengyun ini, maka junior akan segera menghadiahkannya kepada senior. Puncak Hengyun, gumam pemuda itu. Pemuda tersebut tidak lain adalah Wang Lin. Ia perlahan berbalik dan menatap Zhang Xinhai dengan sorot mata yang tenang namun dalam. Usiamu sudah hampir mencapai batasnya. Bahkan dengan kekuatanku, akan sulit mengubah takdir itu. Mendengar kata-kata tersebut, Zhang Xinhai hanya tersenyum pahit. Senior salah paham, ujarnya dengan hormat. Junior memahami kehendak langit dan tidak berniat memohon bantuan untuk memperpanjang hidup. Sebelum kematian tiba, dapat bertemu dengan seorang kultivator agung seperti senior sudah cukup untuk membuat hidup ini tanpa penyesalan. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jangankan sebuah gunung, jika senior menginginkannya, bahkan seluruh planet Qingling ini akan dengan senang hati kuhadiahkan kepada senior. Wang Lin memandangnya beberapa saat tanpa berkata apa-apa. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya. Sebuah sinar energi spiritual melesat keluar dan langsung memasuki titik di antara alis Zhang Xinhai. Aku tidak bisa mengubah umurmu yang telah ditentukan, kata Wang Lin perlahan. Namun membakar sebagian energi spiritualku sendiri untuk memberimu tambahan 10 tahun kehidupan masih bisa kulakukan. Saat mengucapkan kata-kata itu, Wang Lin diam-diam menghela napas. Mantra ini merupakan salah satu pemahaman yang baru ia peroleh setelah menyentuh ambang langkah ketiga kultivasi. Jika ia telah memahami teknik ini lebih awal, mungkin Limuan tidak perlu tertidur selamanya di dalam manik penentang langit. Pikiran itu hanya melintas sesaat sebelum kembali tenggelam ke dalam ketenangannya. Di sisi lain, ketika sinar energi spiritual memasuki tubuh Zhang Xinhai, seluruh tubuhnya langsung bergetar hebat. Ia dapat dengan jelas merasakan aliran vitalitas yang luar biasa muncul dari dalam tubuhnya. Energi kehidupan yang hampir padam kembali menyala dengan terang. Wajahnya yang semula pucat karena usia segera memerah. Napasnya menjadi lebih kuat dan bahkan matanya kembali memancarkan cahaya. Setelah merasakan perubahan tersebut, Zhang Xinhai menarik napas dalam-dalam. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan keterkejutan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia kembali membungkuk hormat. Terima kasih atas anugerah senior. Tatapannya penuh ketulusan. Jika senior memiliki perintah apapun, junior pasti akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk melaksanakannya. Sebagai seseorang yang mampu memimpin keluarga Zhang hingga mencapai kedudukannya saat ini, Zhang Xinhai tentu bukan orang bodoh. Ia memahami satu hal dengan sangat jelas. Di dunia kultivasi, tidak ada pemberian tanpa alasan. Terlebih lagi, seseorang yang mampu memperpanjang umur 10 tahun hanya dengan lambaian tangan, pasti memiliki tujuan tertentu. Dan apapun tujuan itu,
Zhang Xinhai telah memutuskan untuk melakukan segala yang ia bisa demi membalas budi besar yang baru saja diterimanya.